Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazzama bitariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan miqyasan a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia yang Dia telah mempercayakan kepada kita Islam. Alhamdulillah, amanah yang diberikan kepada kita untuk mendakwahkan Islam, untuk memegang Islam, sampai detik ini Allah masih percayakan kepada kita, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk memberikan kita kebaikan demi kebaikan, memenuhi di dalam hati kita cahaya hidayah. Allah memfaqihkan kepada kita agama ini. Allah melembutkan hati kita dengan orang muslim yang lainnya, menurunkan rasa cinta kepada mereka. Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Allah maafkan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak tersisa pada Allah kecuali ridho yang telah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk menaruh diri kita di tempat yang dijanjikannya, di tempat yang terbaik, yaitu adalah surganya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Kita merindukan beliau karenanya kita menerapkan setiap yang beliau sampaikan dan yang beliau perbuat. Kita mencintai beliau karenanya kita senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri-diri kita dan amal-amal kita sesuai dengan apa yang beliau turunkan. Dan kita berusaha untuk dapat menetapi jalan yang telah beliau sampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk mematikan diri kita di atas jalan yang telah beliau pilih, yaitu adalah jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah sedikit pun. Dan karenanya ketika kita dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti, kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang barisannya, menjadi umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan ditempatkan di tempat yang sama dengannya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah, yang pada hari ini hadir dalam majelis cinta Quran. Memang betul sudah lama kita tidak berjumpa di dalam majelis cinta Quran ini, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berjumpa, kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang tatkala di yaumil qiyamah Allah serukan sehingga seluruh langit mendengarnya. Aina mutahabbuna fi jalali. Siapa orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku, maka sejenak itu pula kita langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga karena kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang kita berjumpa karena Allah,
kita berpisah pun karena Allah. Dan Allah menjanjikan kepada kita siapa yang lebih tinggi cintanya kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan jannah yang lebih tinggi daripada saudaranya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa ini bukan perjumpaan yang biasa, tapi perjumpaan ini adalah perjumpaan yang Allah ridhoi. Allah turunkan malaikat-malaikatnya mengangkat setiap doa daripada kita, baik yang kita lafazkan ataupun yang berada dalam hati kita. Maka mudah-mudahan Allah menerima setiap apapun yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu. Allah tahu setiap kesulitan kita. Allah tahu bahwa kita memerlukan harta misalnya. Allah tahu kita memerlukan pendamping misalnya. Allah tahu kita memerlukan ilmu misalnya. Apapun yang kita minta pada Allah, Allah pasti akan penuhi. Dan mudah-mudahan tatkala kita meminta apapun di majelis ini, maka permintaan itu tidak akan tertolak karena kita bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tatkala kita berbicara tentang Al-Qur'an, kita berbicara tentang wahyu Allah. Kita berbicara tentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Al-Qur'an ini bukan yang pertama, tapi Al-Qur'an ini yang terakhir sebagai pelajaran bagi kita tentang masa lalu. Petunjuk bagi kita pada saat ini dan kabar gembira bagi kita di masa depan. Masya Allah, Allah menurunkan Nabi Muhammad, Nabi terakhirnya dengan mukjizat yang sebegitu luar biasa. Dengan mukjizat yang tidak bisa tertandingi, yaitu adalah Al-Quran. Coba kita lihat misalnya, kalau seandainya kita melihat sejarah, Nabi yang paling banyak Allah turunkan mukjizat itu bukan Nabi Muhammad. Tapi Nabi yang Allah turunkan paling banyak mukjizat adalah Nabi Musa. Bagaimana orang-orang Mesir menyaksikan di depan mata mereka tangan yang bercahaya, yang kala itu tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Mereka terkesima, mereka tercengang. Kemudian sebagian beriman dan sebagian lagi bertambah kafir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Abdurrahman tadi, orang-orang zolim tidak menambah Al-Quran ataupun mukjizat di masa-masa lalu kecuali kerugian bagi mereka. Sebagian beriman, sebagian bertambah kafir ketika melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Seluruh tukang-tukang sihir itu bertaubat ketika melihat Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Lalu kemudian semuanya menyaksikan ladang-ladang yang mereka tanam diserbu oleh ribuan bahkan jutaan belalang. Sedangkan tanaman-tanaman orang Yahudi, Bani Israel yang pada saat itu adalah umatnya Allah tidak sama sekali tersentuh oleh belalang-belalang itu. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, gerangan apa yang menyebabkan tanaman kami diambil oleh belalang dan tanaman orang-orang Yahudi sama sekali tidak disentuh oleh belalang. Mereka berusaha membunuh setiap anak-anak muda yang muncul dari karangan orang-orang Yahudi, Bani Israel, karena mereka mengira akan disebabkan musibah oleh anak yang lahir daripada rahim orang-orang Yahudi, anak muda, anak laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin Bani Israel. Mereka membunuh seluruh anak-anak muda. Tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tatkala kegelapan datang menyelimuti seluruh Mesir, maka Allah mengambil anak-anak laki-laki setiap orang Mesir dan membiarkan hidup anak-anak laki-laki orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan mereka bertanya-tanya, ada apa gerangan di depan mereka yang menyebabkan semua ini terjadi. Mereka menyaksikan kodok-kodok keluar dari sungai-sungai yang mereka kemudian tinggali. Lalu kemudian kodok-kodok itu saking banyaknya, ketika mereka membuka mulutnya, kodok-kodok itu masuk ke dalam mulut mereka. Dan mereka berkata pada Musa, Musa cukup sudah, hentikan ini semua. Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah hentikan semua itu. Dan mereka bertanya-tanya, ada apa pada Nabi Musa? Mereka menyaksikan sedemikian banyak mukjizat-mukjizat, sesuatu yang di luar akal mereka, sesuatu yang tidak biasa, dan mereka melihat itu hampir mereka tidak percaya. Ini kasus Nabi Musa. Tapi orang-orang Yahudi, Bani Israel yang bersama Nabi Musa, mereka melihat lebih banyak lagi. Tatkala mereka diseberangkan oleh Nabi Musa, tatkala itu lautan di depan kepala mereka, mata mereka dipenuhi dengan horizon itu dengan lautan, dan di belakang mereka pasukan-pasukan menanti mereka. Pasukan-pasukan itu mengira bahwa mereka sudah terjebak, seperti seekor tikus yang tidak ada lagi jalan keluar. Tatkala itu sebagian daripada mereka mengolok-olok Musa, rupanya ini yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Maka Musa berdoa lagi kepada Allah. Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengetok tongkatnya, kemudian terbelahlah laut itu menjadi 12.
Terbelah laut itu menjadi 12, masing-masing belahan, sebelah kiri dan kanannya mereka melihat air naik ke atas, di luar akal mereka. Selama itu mereka lihat air dari atas turun ke bawah, tapi mereka lihat air dari bawah naik ke atas membentuk bukit-bukit, bahkan tembok-tembok laksana gunung. Mereka lihat air itu tetap terjaga. Allah kemudian keringkan lantai-lantai dasar-dasar daripada lautan itu untuk mereka enak supaya berjalan. Tidak sekedar itu saja, Allah sediakan setiap 12 belahan itu, setiap belahan itu ada kerang-kerangnya, sehingga mereka bisa saling memandang satu sama lain. Mereka melihat bahwa saudara-saudaranya selamat, melihat ke kanan, saudaranya selamat, melihat ke kiri, saudara selamat. Tatkala mereka sudah sampai di penghujungnya, maka pasukan Fir'aun mengejar mereka. Maka di depan mata mereka sekali lagi, ketika tongkat itu diketuk, dihempaskan laut itu, habis seluruh pasukan Fir'aun tanpa sisa, dan mereka melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana pertolongan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tidak cukup hanya itu, tatkala mereka sudah sampai ke seberang, mereka bilang pada Nabi Musa, Musa kami haus. Maka Musa sekali lagi berdoa pada Allah, mengetukkan kemudian tongkatnya lagi, maka muncratlah 12 mata air yang setiap kepala-kepala suku daripada Bani Israel itu tahu dari mana tempat minum mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang lagi pada Nabi Musa kami sudah tidak haus tapi kami lapar sekarang. Maka Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, kemudian Allah menurunkan manna wassalwa, makanan yang empuk lagi manis, makanan yang sangat menggugah lidah, yang dimasak langsung dari langit tanpa tedeng aling-aling, dihantarkan oleh burung-burung di depan mata mereka, siap disantap, membuat perut mereka kenyang. Tapi tatkala perut mereka kenyang, apa yang terjadi? Mereka tidak puas melihat mukjizat itu, Bapak Ibu sekalian. Yang mereka sampaikan, Musa, kami belum yakin kalau kami belum bisa melihat Allah dengan mata kami sendiri. Maka Allah kirimkan petir, menyambar mereka semua, mati semuanya, Bapak Ibu sekalian. Karena kekurang ajaran mereka mati semua. Tapi Allah maha adil, Allah maha murah. Allah menghidupkan setiap nyawa yang telah dimatikan oleh petir tadi. Kemudian ketika mereka hidup, mereka menyadari. Selamat jalan Ustaz Hafiz, semoga Allah merahmati, semoga Allah menjaga. Allah kemudian menunjukkan pada mereka, mereka hidup lagi. Mereka lalu berkata, loh kami hidup lagi, padahal kami tadi sudah mati karena kami tersambar petir. Bagaimana mungkin? Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan mereka kembali sebagai tanda supaya mereka beriman kepada Allah karena mujizat yang Allah turunkan. Tapi yang terjadi teman-teman sekalian, yang terjadi adalah tatkala Musa pergi ke gunung, mereka menyembah patung sapi. Berarti mukjizat itu tidak jadi inspirasi bagi mereka. Mukjizat itu tidak cukup untuk masuk ke dalam hati mereka. Allah sampaikan dalam Al-Quran yang sekarang bahwa ada beberapa orang yang Quran itu cuma sampai tenggorokannya saja, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Persis seperti orang-orang yang ada di zamannya Nabi Musa, mereka berhadapan dengan banyak sekali mukjizat, mereka menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak mengambil manfaat dari mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Jawabannya sederhana, karena mukjizat itu sekali lagi cuma sampai pada tenggorokannya saja, tidak sampai diyakini. Tadi Ustadz Hafiz sudah memberikan kepada kita sebuah clue, sebuah petunjuk bahwa keyakinan itulah yang membuat orang akan terinspirasi. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang gaib. Kalau gitu iman itu apa? Iman adalah keyakinan. Iman adalah kepercayaan 100%. Yang kalau keyakinan ini sudah ada, maka orang pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang diimaninya. Contoh, gampang. Pernah sholat Jumat? Pernah. Sering. Selalu, alhamdulillah. Pas sholat Jumat pernah lihat angkot-angkot keliaran? Pernah. Yang nyetir cowok atau cewek? Cowok muslim atau bukan? Muslim. Kenapa mereka nggak sholat Jumat? Ngerjain setoran, kerjaan. Berapa yang bisa mereka dapat tidak sholat Jumat 1 jam lalu narik angkot? Yang mereka dapat berapa? 150.000, banyak banget. Ini kayaknya ada tukang angkot di sini. Berapa yang mereka dapat? 50.000, 80.000, oke, taruhlah 100.000. Sepakat 100.000? Berarti tukang angkot nih, kalau kita lihat cara pikirnya, dia kira-kira mikir begini. Saya yakin Tuhan saya Allah. Saya yakin sholat Jumat itu wajib, karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya datang waktu Jumat, maka tinggalkanlah jual beli dan segala sesuatu yang bisa melalaikan sholat Jumat. Tapi sebelum dikonfrontasi dengan duit 100.000.
Kalau sudah dikonfrontasi dengan duit 100.000, yang dia pilih perintah Allah atau 100.000? Yang dia pilih 100.000 atau perintah Allah? 100.000. Berarti kalau seandainya disuruh pilih, dia pilih 100.000. Artinya perintah Allah itu bisa dikalahkan dengan duit 100.000. Berarti keyakinan dia pada Allah nilainya berapa? 100.000. Antum jangan anggap keyakinan antum nggak bisa dibeli. Hati-hati. Keyakinan kita masing-masing tentang sesuatu selalu bisa dibeli. Pertanyaannya, dibelinya pakai apa? Atau dibelinya berapa? Contoh, ada polisi, ada, nggak semua ya, ada polisi yang kalau antum jalan di depan, ngelanggar jalur busway, lalu kemudian ketemu polisi, langsung nanya, selamat pagi Pak. Itu udah pertanda buruk kalau begitu. Selamat pagi Pak, bisa dilihat surat-suratnya Pak? Iya Pak. Kira-kira kalau seandainya ada polisi yang bisa kemudian dikasih, harus dikasih berapa supaya antum bisa lepas? Berapa? 50.000. Enggak ada lagi di Jakarta sekali 50.000. Berapa kira-kira? 75, 100, 150 tergantung merek motor antum, merek motor apa. Gitu kan ya. Tapi gini, ada polisi, enggak semua, yang keyakinan dia, kepercayaan dia tentang kejujuran, tentang keadilan, ya, itu bisa diganti dengan duit berapa? 150.000 atau 100.000. Lain misalnya dengan jaksa atau hakim yang dia berkaitan dengan satu kasus kriminal. Mungkin keyakinan dia tentang kejujuran dan tentang kebenaran bisa dikalahkan dengan duit berapa? 150.000? Nggak bisa. Bisa dikalahkan dengan duit berapa? Bisa jadi 10 juta, 20 juta. Lain kalau antum hakim MK. Berarti keyakinan itu harus dikalahkan dengan duit 10 miliar. Setiap orang punya keyakinan dan keyakinan kita bisa dibeli. Dan kalau antum masih keyakinannya dibeli dengan uang, lupakan tentang akidah. Bisa difahami teman-teman sekalian. Kalau seandainya keyakinan antum bisa dibeli dengan uang, lupakan dengan akidah. Karena itu belum sampai pada titik keyakinan 100%. Lalu bagaimana kadar keyakinan 100%? Keyakinan 100% harusnya begini. Ginjal ada berapa? 2. Mau diganti dengan duit 500 juta? Saya naikin 1 miliar mau? 2 miliar mau? Tawaran terakhir 2,5 miliar. Deal or no deal? Kenapa nggak mau? Mati percuma. Berapa keyakinan antum 2 ginjal diambil bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa yakinnya? Datang dari mana kadar keyakinan 100% itu? Datang dari mana kadar keyakinan 100% itu? Ustadz, saya bukan dokter Ustadz, tapi tetangga saya ginjalnya hilang 1 Ustadz, itu aja setengah mati. Kalau 2 hilang, ya matilah. Oke, antum punya bukti. Penting banget garis bawahi. Bukti itu keyakinan. Bukti menghasilkan keyakinan. Semakin banyak bukti, antum semakin yakin. Ketika satu titik di mana bukti itu bertambah banyak dan bertambah kuat, maka berubahlah keyakinan itu menjadi akidah. Akidah itu adalah keyakinan 100% yang tidak ada lagi keyakinan lebih tinggi daripada itu untuk mengalahkan keyakinan tadi. Contoh, Nabi Ibrahim dibakar. Ditumpuk kayu, dinyalakan api itu menggunung Bapak Ibu sekalian. Ibrahim mau dibakar, dia lari atau dia woles? Ini zaman anak sekarang woles gitu kan ya. Nabi Ibrahim woles, santai. Lah kenapa dia santai, dia nggak lari? Apa dia nggak tahu api itu panas? Tahu, dia tahu persis api itu panas dan sudah dibuktiin setiap orang, anak-anak kecil kalau ada lilin, dulu zaman dulu kan ya ketika masih sering mati lampu dan cuma lilin nggak ada LED kayak sekarang, kan kita sering megangin ini kan ya, api kan ya. Kan pernah kebakar baru tahu, oh ya punya bukti api itu panas. Nabi Ibrahim juga punya bukti api itu panas. Tapi teman-teman sekalian, kalau boleh menduga-duga apa yang beliau pikirkan, kita duganya begini, ya memang api itu panas, tapi saya lebih yakin Allah itu ada. Dan keyakinan saya Allah itu ada, artinya adalah Allah menguasai segala-galanya termasuk saya dan api itu. Artinya kalau Allah belum pengen saya mati, maka api itu sekali-kali tidak akan bisa mencelakai saya. Tapi kalau Allah pengen saya mati, nggak usah sampai sana, saya juga sudah bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas teman-teman sekalian. Maka itu akidah, dia punya bukti. Contoh lain lagi, antum pergi ke dokter. Ketika ke dokter, antum kan sami'na wa ta'ana kan sama dokter kan ya? Nggak berani debat kan sama dokter kan ya? Ada nggak antum pernah lihat orang pergi ke dokter debat sama dokternya? Dok, ini kenapa obatnya begini dok? Kenapa 3 kali sehari? Saya nggak terima ini dok. Harusnya ya 5 kali sehari itu lebih bagus dok. Lebih banyak lebih bagus. Biar obat tuh bekerjanya lebih cepat gitu loh dok. Dokter ini gimana sih? Kok obatnya merek ini nggak keren dok? Ganti aja nama lain dok. Pernah nggak ada orang begitu? Enggak. Setiap orang datang ke dokter, iya dok, iya dok,
Iya dok, padahal walaupun dokternya bohong dia juga nggak ngerti. Lah kenapa? Karena dalam pikiran dia, dokter belajar yang nggak saya belajar. Dokter tahu yang nggak saya tahu. Karena kalau saya nggak ikut dia, saya bakal bahaya. Betul? Antum sami'na wa ata'na sama dokter. Hanya dengan syarat antum yakin sama dokternya. Betul nggak? Makanya semua yang ada di ruangan dokter itu membuat antum yakin bahwa dia dokter. Ya toh? Antum masuk ruangan dokter. Itu catnya warna merah, warna biru, warna putih atau polkadot? Kira-kira yang mana? Putih, ya. Putih. Kira-kira dokternya pakai jas warna apa? Merah, biru, polkadot, putih. Pakai warna putih. Sisirannya kira-kira gimana? Apakah kemudian ke atas, ke samping atau kayak film Korea itu yang kayak helm gitu yang nuntung bawah itu. Jadi kalau dipanggil absen, Felix, iya gitu kan Mas. Kira-kira dokternya sisirannya kayak apa? Sisirannya pasti rapi, pakai kacamata, sisirannya ke atas atau sisirannya ke samping gitu kan ya. Yang jelas dahinya kelihatan. Oh ya ini benar-benar dokter. Dan kira-kira di mejanya ada apa teman-teman sekalian? Tergantung dia dokter apa. Kalau dia dokter gigi berarti ada gambar giginya di situ. Kalau dia dokter tulang berarti ada gambar tengkoraknya di situ. Tergantung dia dokter apa. Dan yang paling penting di ruangan dokter ada apa? Yang paling penting, yang nggak boleh antum lewatkan kalau antum pergi ke dokter. Yang paling penting di situ ada apa? Stetoskop, salah. Yang paling penting apa? Apa? Salah. Yang paling penting apa? Ini saya kasih tahu ya, antum tuh semua kalau ke dokter berarti salah selama ini. Yang paling penting di ruangan dokter itu adalah ada surat izin. Paham teman-teman sekalian? Jelas ya? Lu antum ini nggak pernah ke dokter ya jangan-jangan ya. Makanya setiap antum ke dokter surat izin itu selalu dipampang di tempat yang pertama kali antum lihat. Ya kan? Ada surat izin bahwa dia dokter yang memang dokter gitu loh. Lah coba begini, bukti-bukti meyakinkan antum kan ya. Nah, coba gini misalnya, ada antum pergi ke dokter, antum baru masuk ya, antum baru masuk tiba-tiba ya seluruh catnya itu warna hitam. Dokternya pakai belangkon, lalu pakai surjan gitu, sarung di bawahnya, kumisnya panjang, lalu kemudian di atas mejanya ada kemenyan. Kira-kira kalau dia ngasih antum resep, antum terima atau enggak? Antum bakal ragu-ragu dan antum nggak akan mau makan resepnya. Itu ragu, karena ragu itu artinya antum tidak ada bukti. Tapi kalau buktinya semakin banyak, antum semakin yakin. Dokternya klimis gitu kan ya, wajahnya ganteng gitu kan ya, rapi, wangi, pakai jas warna putih, ada surat izin, ada foto dia lagi salaman sama presiden gitu. Artinya ini orang penting banget gitu kan ya. Segala macam bukti, apalagi sebelum antum pergi ke sana sudah diceritain sama teman-teman antum. Dokter itu hebat banget, serius hebat banget. Aku itu ya baru sampai pintunya juga udah sembuh gitu. Belum diobatin padahal. Ketika rekomendasi itu kemudian datang, antum bertambah yakin, antum punya akidah kepada dokter. Jadi selama ini jangan-jangan kita itu punya akidah bukan pada Allah ya, tapi pada dokter. Lah itulah kenapa ketika dokter minta kita sami'na wa ata'na. Tapi ketika Allah minta pada kita, kita banyak mikir. Seperti kata Ustadz Hafiz tadi, lah ini saya punya duit 100.000. Lah kalau saya keluarkan 50.000, matematika tinggal 50.000 kan gitu kan ya. Padahal Allah sudah bilang, enggak akan miskin. Orang yang sodakoh, enggak akan miskin. Lah antum lebih percaya sama dokter ketimbang sama Allah. Artinya apa? Bisa jadi bukti-bukti bahwa Allah itu ada, bukti-bukti bahwa Allah itu benar-benar Tuhan antum belum dapat. Bukti itu penting. Ketika bukti itu sudah dapat, semua aman. Apapun perintah Allah kita lakukan. Kan sedih banget teman-teman sekalian. Coba bayangkan. Allah menurunkan Al-Quran. Ya, menurunkan Al-Quran, mujizat yang terakhir. Mujizat yang paling keren. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa ya mujizat itu enggak kayak Nabi Musa itu ya, mujizat kita itu ya, Nabi Muhammad enggak kayak Nabi Musa, kan keren Ustaz. Sekali ketok belah lautan, itu kan keren itu, enggak perlu buat tol lagi Ustaz. Tol laut tuh enggak usah, belah lautan aja. Atau sekali ketok berubah jadi Transformers gitu kan ya. Lah kenapa enggak begitu? Enggak keren banget punya kita Al-Quran. Saya bilang ya karena kamu enggak mikir. Kalau kita mikir Al-Quran tuh luar biasa keren. Bagi orang mikir, makanya kalau kita mikir kita dapat bukti. Ketika kita dapat bukti, kita dapat keyakinan pada Allah. Tatkala kita dapat keyakinan, Quran jadi inspirasi. Kalau kita yakin, contoh, suatu waktu ada yang nanya pada saya, Ustadz, kapan mau main ke rumah? Katanya mau main ke rumah. Saya jawab, ya nantilah, kalau enggak besok, lusa. Kira-kira yang nerima jawaban kira-kira gimana? Nggak enak. Apalagi kalau saya bilang, ya kalau nggak bulan ini bulan depan. Lebih lama lagi. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Lebih lama lagi. Tapi kalau saya bilang, insya Allah hari Kamis besok tanggal sekian, jam sekian saya ke rumah antum. Antum semangat nggak kira-kira? Siapin buat ketupat. Kasih tau orang. Panggil juru foto.
Karena sudah jelas itu maksudnya. Karena sudah jelas kapan datangnya tuh sudah jelas. Kalau antum yakin dan antum kemudian dapat berita, antum semangat. Enggak kayak orang yang sekarang. Dikabarkan Al-Quran tentang masa depan, bisyarah tentang kabar gembira, enggak yakin. Nah, itu yang bikin stres itu. Lah kenapa? Karena dia melihat Al-Quran itu mungkin cuma kitab masa lalu. Gitu loh. Lah padahal Al-Quran diturunkan yang terakhir jadi mujizat, dan coba teman-teman, kurang apa lagi? Setiap nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bawa mujizat. Dan ketika mereka wafat, mujizatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang punya lagi. Enggak ada tongkat yang bisa belah laut, enggak ada tongkat yang bisa jadi ular, enggak ada tangan yang bisa bercahaya. Kalau ada tongkat yang semacam itu saya mau beli 2 teman-teman sekalian, tapi enggak ada lagi. Enggak ada lagi orang yang bisa menghidupkan orang mati. Enggak ada orang yang bisa menyentuh orang sembuh lepra, buta, kusta. Enggak ada sama sekali teman-teman sekalian. Ketika Isa diangkat, kemudian diangkat pula mujizatnya. Enggak ada lagi yang bisa seperti itu. Ketika kemudian Nabi Ibrahim diangkat semua mujizatnya. Ketika nabi-nabi diangkat semua mujizatnya. Al-Quran doang yang ditinggal di dunia supaya Al-Quran itu begini, antum kurang apa lagi gitu loh. Antum nih mau beriman terus mau gimana lagi gitu loh. Makanya Allah berulang-ulang kali di dalam Al-Quran mengatakan afala yatafakkarun, afala ya'kilun, ya ulil albab gitu kan ya. Kita bacanya di terjemahan bahasa Indonesia bacanya santai-santai aja karena terjemahnya begitu. Apakah kalian tidak termasuk kaum yang berpikir kan gitu kan kita bacanya kan ya. Apakah kalian tidak termasuk kaum yang berakal? Itu sindiran tau enggak? Itu sindiran dari Allah. Kalau dibaca dengan benar begini, kamu enggak mikir gitu loh. Itu demikian nyatanya, itu bukti-buktinya. Kamu enggak mikir, punya otak enggak sih? Gitu. Itu sindiran dari Allah. Bagi orang-orang yang mikir, kalau kalian masih enggak beriman, keterlaluan. Ya Allah, mau apa lagi gitu kan ya. Orang-orang zaman dulu mereka melihat segala-gala macam wow dengan mata dia. Laut terbelah. Orang mati bisa hidup lagi. Kita dikasih tahu, Masya Allah, bukan yang perkara-perkara wow kayak gitu. Yang masuk akal, luar biasa. Mikir dalam lagi. Al-Quran begitu. Maka ketika kita meyakini Al-Quran, Al-Quran jadi inspirasi. Kuncinya apa? Keyakinan. Keyakinan dipengaruhi oleh bukti. Masalahnya kita mau nyari bukti atau tidak. Coba lihat nasib Al-Quran sekarang seperti apa. Sudah tahu datangnya dari Allah. Mereka meyakini betul Allah yang paling tahu tentang segala-galanya. Sekarang saya tanya sama antum, kalau antum mati nanti maunya dikafani atau mau dibakar dibuang ke Sungai Gangga? Kira-kira gimana? Antum mau apa? Dikafani. Kenapa antum mau dikafani? Emang antum beda gitu? Antum kan sudah mati. Kenapa antum mau dikafani? Kenapa orang yang paling sekuler pun, ya orang paling liberal pun, dia mati pasti masih mau dikafani juga? Kenapa kira-kira? Karena dia tahu bahwa ketika dia mati itu tidak selesai, betul kan ya? Kalau dia yakin betul mati itu semuanya selesai, dia nggak usah dikafani, dia nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, gitu kan ya? Tapi semua orang liberal pun kalau pas mati itu ya mau dikafani juga. Lah kenapa? Karena dia yakin perintah Allah, Allah paling tahu tentang manusia, gitu kan ya? Lalu kalau seandainya Allah paling tahu tentang Anda ketika Anda sudah mati, ketika Anda sebelum hidup, kenapa ketika kita hidup, kita tidak menggunakan perintah Allah dan kita mengetahui dan kita yakin bahwa Allah lebih tahu daripada kita. Kayak debat sama dokter itu loh. Lah terus kita ini siapa? Debat sama dokter nggak berani, tapi debat sama Allah berani. Siapa itu orang-orang berani mendebat Allah? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran siapa? Yang mengolok-olok Al-Quran. Mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, wala mustakbiron, ka'alam yasma'ha. Seolah-olah mereka tidak mendengarkan ayat-ayat itu. Mereka tidak pernah mendengar ayat-ayat itu. Ka'anna fi udzunaini waqra. Seolah-olah di kedua kuping mereka ini ada sumbatnya. Nah itulah kemudian itu. Mereka wala mustakbiron. Mereka berpaling sombong pula. Masya Allah, mendebat ayat-ayat Allah. Sudah dikasih tahu LGBT itu bukan turunan. Paham? LGBT itu bukan turunan. Lah antum mau pakai segala macam penelitian, antum mau pakai segala macam survei, udah dikasih tahu Allah, bukan keturunan. Artinya apa? Kabar gembira bagi antum yang LGBT itu bisa disembuhkan. Paham ya? Jadi saya tuh nggak pernah benci LGBT loh, serius. Nggak pernah saya benci LGBT. Ketika saya pergi ke Hong Kong, ya Ustadz Fatih Karim jadi saksinya. Itu kan ya, bahwa orang-orang ikut pengajian itu LGBT itu. Dan saya membuka diri pada mereka. Artinya apa? Kalau antum mau ikut pengajian, insya Allah sembuh. Karena itu bukan keturunan. Yang membuat jadi keturunan itu apa? Kalau mereka yakin itu keturunan. Allah sudah bilang di dalam Al-Quran. Lah kalau sana keturunan, masa Allah azab? Berarti Allah nggak adil dong. Antum lebih percaya Allah atau lebih percaya penelitian? Dan ternyata penelitiannya sudah terbukti. Yang meneliti bahwa LGBT itu turunan lewat gen, itu juga gay.
Lo antum baca kan? Dia juga gay dan ternyata diteliti lagi, nggak ada, sekali lagi nggak ada gen apapun yang menyebabkan LGBT. Baru satu masalah. Sudah dikasih tahu Allah, kalau mau baik pakai aturan Allah. Allah jamin, antum perlu apa lagi? Kita nih kadang-kadang ya baru mau tahajud setelah ada penelitian, oh ternyata tahajud itu menghilangkan penyakit kanker. Ternyata tahajud itu membuat orang lebih happy gitu kan ya. Nah, kita lebih percaya pada penelitian dibandingkan sama Allah. Allah di debat, dokter antum sami'na wa ta'na. Gitu kan ya. Nah teman-teman sekalian, ketika kita meyakini betul Allah itu adalah Tuhan, maka Al-Quran itu benar-benar jadi inspirasi. Bagi saya secara pribadi Al-Quran inspirasi. Lah kenapa? Karena bagi saya Al-Quran itu adalah memberikan pelajaran tentang masa lalu, petunjuk saya sekarang, dan kabar gembira di depan. Itu yang membuat saya tetap berdiri di depan Anda. Itu yang membuat saya teman-teman sekalian tetap mau belajar untuk jadi lebih baik lagi, supaya saya bisa menyampaikan Islam yang saya cintai ini. Lah kenapa? Karena saya tahu bahwa Al-Quran itu akan terjadi besok-besoknya begitu, sesuai yang dikatakan dengan Al-Quran. Maka saya secara pribadi yakin betul Islam itu akan bangkit. Pasti, karena saya yakin, saya semangat. Seperti tadi ketika kita nanya orang, kamu kapan mau datang rumah saya? Insya Allah besok. Allah ngomong gitu dalam Al-Quran. Kebangkitan itu pasti, surga itu ada, neraka itu ada. Permasalahannya adalah antum ini yang berbuat dosa sekarang mau tobat atau tidak. Permasalahannya antum yang sekarang kemudian sudah berbuat baik mau meningkatkan perbuatan baik itu dengan menyebarkan pada orang-orang lain atau tidak. Kita nih sekarang lagi berantem teman-teman sekalian. Kita nih lagi berantem. Antum nih tiap hari termasuk kepala saya nih. Ini dipenuhi dengan segala macam hal-hal yang jelek semuanya. Gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang zaman media sosial tuh yang benar yang salah udah rancu. Yang benar dibuat salah, yang salah bisa dibuat benar, gitu kan ya. Kalau kita nggak kembali pada Al-Qur'an, ya kita habis. Sementara kita diprovokasi untuk saling kemudian berpecah satu sama lain, merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Perkara yang saya paling hindari setelah saya masuk Islam adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Lah kenapa? Saya udah bosan begitu. Dulu kafir kan kita diajarin begitu. Gitu loh. Lah setelah masuk Islam masa kita merasa lebih baik daripada orang lain, menganggap yang lain itu nggak ada apa-apanya. Padahal Allah percayakan agama ini, surga itu terlalu luas untuk antum sendirian dan kelompok antum sendirian. Gitu loh. Nah maka sekarang itu ya Al-Quran itu sudah ngasih tahu pada kita, ini loh kitab yang paling benar, datangnya dari Allah. Sudah percaya saja. Kalau antum perlu pembuktian, kita mau membuktikan dengan cara apa aja bisa insya Allah. Gitu kan ya. Area Al-Quran tuh senantiasa begitu. Dia nantangin pada orang tuh buktiin. Kalau antum mau belajar, kalau kita mau sama-sama kemudian untuk mendalami Al-Quran, insya Allah keyakinan kita bertambah kuat. Kalau keyakinan kita sudah bertambah kuat, tanpa diminta pun Al-Quran sudah jadi inspirasi bagi antum. Antum nggak perlu menghafalkan banyak ayat Al-Quran untuk menjadi yakin dengan Al-Quran. Tapi kalau antum yakin dengan Al-Quran, antum akan terdorong untuk menghafalkan banyak ayat Al-Quran insya Allah. Pelajari Al-Quran insya Allah, nggak ada keraguan di dalamnya. Teman-teman sekalian saya mohon maaf sudah mengambil waktunya, karena di pengumuman tertulis sampai jam berapa? 20.00 ya. Saya juga bingung di 20.00 gimana orang kita selesai sholat 20.00 gitu kan ya. Tapi nggak ada masalah. Semoga Allah memberkahi pengurus masjid Baitul Ihsan. Allah kemudian merahmati orang-orang di dalamnya. Allah teruskan kemudian istiqomah mengadakan kajian demi kajian, karena memang kajian-kajian inilah yang akan menghidupkan umat insya Allah, yang membuat darah ini mengalir di tubuh umat. Umatnya kemudian dipenuhi dengan cahaya-cahaya kebenaran, dan insya Allah bagian daripada kita senantiasa akan berjuang sampai tegaknya Islam nanti. Dan Allah dan sudah menjadi janji Allah, Islam pasti akan bangkit. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.